Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba, di mana Daki sang iblis bulan atas yang mulai beraksi dan menunjukkan eksistensinya. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 75 versi Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 75 ini Tanjiro dan kawan-kawan mulai bergerak untuk memburu iblis bulan di distrik bunga. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan kediaman Kyogoku, di mana salah seorang wanita pelayan memberitahukan kepada bapak pemilik rumah jika Zenitsu telah menghilang. Mendengar cerita tersebut, bapak pemilik rumah sangat terkejut. Wanita pelayan itu menceritakan jika mereka telah membaringkan Zenitsu di kasur karena sebelumnya telah pingsan. Tapi sekarang dia sudah tidak ada di ruangannya. Wanita pelayan tersebut bertanya kepada bapak pemilik kamar, haruskah mereka mencari di mana keberadaan dari Zenitsu? Setelah mendapat info tersebut, sikap dari bapak pemilik penginapan jadi sangat panik. Sambil mengerjakan data rumah Kyogoku, bapak tersebut meminta para pekerja untuk tidak mencari Zenitsu dan membiarkannya saja. Baginya, dia telah kehilangan pijakan. Mungkin dia telah melarikan diri ke suatu tempat. Wanita pelayan tersebut merasa kasihan dengan nasib Zenitsu. Dia mencoba untuk meyakinkan bapak penginapan itu. Namun sambil melemparkan semuanya itu, bapak pemilik rumah membentaknya untuk pergi dan memerintahkan semua orang yang tinggal di kediaman Kyogoku untuk tidak membicarakan Zenitsu lagi. Sambil berkeringat ketakutan, bapak pemilik rumah tersebut merasa jika ini semua bisa terjadi karena telah membuat marah Oiran Warabihime. Setelah itu, scene berpindah ke Tanjiro dan Inosuke yang sedang melakukan pertemuan rahasia dengan para pemburu iblis lainnya. Mereka juga menunggu kedatangan pilar Uzui Tengen dan Zenitsu juga guys. Inosuke bercerita kepada Tanjiro jika dia telah menemukan iblis di rumah yang sedang ia masuki. Karena Inosuke tidak begitu jelas wujud dari iblis yang dia serang sebelumnya, membuat Inosuke sampai memperagakan bentuk dari wujud iblis yang dia temui kepada Tanjiro. Tapi karena Inosuke memperagakan wujud iblisnya nggak jelas, malah bikin Tanjiro merasa kebingungan sendiri guys. Tanjiro menyela cerita dari Inosuke sambil bertanya-tanya kemana perginya Uzui-san dan Zenitsu. Padahal sekarang ini adalah pertemuan rutin yang telah dijanjikan saat menjalankan misi di Yoshiwara. Secara tiba-tiba Uzui-san muncul di belakang mereka berdua. Dia memberitahu Tanjiro dan Inosuke jika Zenitsu tidak akan datang di pertemuan rutin mereka saat ini. Dalam benaknya, Inosuke terkejut dengan gerakan yang pilar suara itu tunjukkan, karena dia tidak pernah mengeluarkan suara saat bergerak. Bahkan saat datang barusan tidak ada angin di sekitar yang berhembus. Tanjiro bertanya kepada Uzui-san, apa maksudnya Zenitsu tidak datang tersebut. Namun dengan wajah yang terlihat serius, Uzui-san memberitahu mereka berdua jika sepertinya dia telah membuat Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke berada dalam bahaya besar. Uzui-san menambahkan jika keinginannya untuk menyelamatkan ketiga istrinya telah membuat Uzui-san melakukan kesalahan yang fatal. Karena sekarang ini keberadaan dari Zenitsu tidak dapat diketahui, sama halnya dengan ketiga istri dari Uzui Tengen. Selain itu, Zenitsu juga telah berhenti menghubungi Uzui-san tadi malam. Lalu, Uzui-san meminta Tanjiro dan Inosuke untuk pergi dari Yoshiwara. Menurut pilar suara itu, peringkat dari mereka berdua masih terlalu rendah. Apalagi yang muncul adalah iblis bulan atas. Besar kemungkinan mereka tidak akan mampu menghadapinya. Sama halnya saat misi di dalam kereta bersama pilar api Rengoku Kyojuro beberapa waktu lalu. Sambil berdiri, Uzui-san akan menganggap orang-orang yang berhenti mengiriminya surat telah mati, termasuk ketiga istrinya dan Zenitsu sekalipun. Setelah itu, Uzui Tengen akan bergerak sendiri mulai dari sini. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Tanjiro mencoba menolaknya dan ingin berusaha membantu sekuat tenaga. Tapi Uzui-san melarang mereka untuk bergerak. Dia menasihati Tanjiro jika pemenang adalah orang yang mampu bertahan hidup. Dia menyarankan kedua pemburu iblis itu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan sekarang ini. Setelah itu, Uzui-san pergi meninggalkan Tanjiro dan Inosuke. Tanjiro merasa jika Uzui-san tidak percaya dengan mereka berdua karena mereka adalah anggota dengan peringkat yang paling rendah. Namun Inosuke menyanggahnya jika sekarang ini mereka telah naik ke peringkat Kanoe atau peringkat keempat dari bawah. Sambil mengepalkan tangannya, Inosuke menunjukkan simbol peringkat jika mereka telah naik jauh dari peringkat sebelumnya. Kata yang muncul di kepalan tangan Inosuke itu adalah peringkat dari pemburu iblis yang mereka sandang saat ini guys.
Hal itu bisa muncul karena pembesaran otot sehingga simbol tersebut dapat keluar dari setiap tangan pemburu iblis yang mengepalkan tangan mereka. Dan itulah jurus khusus yang disebut pengukiran wisteria. Melihat hal tersebut, sayangnya Tanjiro malah meresponnya dengan cara berbeda. Dia mengira jika tangan Inosuke akan terasa gatal saat di Gunung Wisteria. Lalu Tanjiro malah jadi murung karena teringat misi terakhirnya saat ujian masuk menjadi pemburu iblis. Namun Inosuke berusaha menyemangati Tanjiro dengan menabok pundaknya. Dan tiba-tiba Tanjiro berubah jadi bersemangat lagi guys. Dia berencana kalau nanti malam akan kembali ke kediaman Ogimoto, rumah di mana Inosuke susupi. Dia meminta Inosuke untuk menunggu terlebih dahulu, karena kalau bertindak sendiri akan terlalu berbahaya. Hari ini Tanjiro akan menyelesaikan terlebih dahulu penyelidikannya di rumah yang dia masuki. Namun Inosuke terkejut mendengar instruksi dari Tanjiro. Dia malah memarahi Tanjiro karena sebelumnya dia sudah bilang kalau iblis telah muncul di rumah yang dia selidiki. Inosuke meminta Tanjiro untuk ikut dengannya sekarang juga. Namun Tanjiro tidak menuruti apa yang Inosuke perintahkan. Sambil diomeli Inosuke, Tanjiro menjelaskan jika Uzui-san selalu mengamati penginapan tersebut dari luar saat malam hari. Tapi kenyataannya Zenitsu malah menghilang dan iblis yang mereka buru malah muncul di rumah yang Inosuke selidiki. Tanjiro menduga jika kemungkinan ada jalan rahasia di dalam setiap rumah yang mereka selidiki tersebut. Inosuke terkejut dengan apa yang Tanjiro katakan. Tanjiro menambahkan jika selama ini tidak ada iblis yang masuk ataupun keluar dari kediaman yang mereka bertiga selidiki. Hal itu membuat ada kemungkinan jika mereka bekerja dari dalam kediaman tersebut. Artinya, jika mereka bergerak sepintar manusia, mereka akan bergerak lebih hati-hati dalam membunuh manusia pula. Sehingga tidak akan ada yang menyadarinya. Dengan penjelasan tersebut, Inosuke mulai memikirkan jalan rahasia yang Tanjiro ceritakan. Karena dengan begitu mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk melacak di mana keberadaan mereka yang saat ini disandra. Menurut Tanjiro, di distrik bunga ini ada beberapa hal yang memudahkan pekerjaan dan ada juga yang tidak. Menurutnya, para iblis itu harus bekerja pada malam hari atau orang-orang akan curiga kepada mereka. Tanjiro saat ini merasa yakin jika Zenitsu dan ketiga istri dari Uzui-san masih hidup. Dia akan bergerak dan berpikir demikian serta akan menyelamatkan mereka semua. Tanjiro juga berharap kepada Inosuke untuk berpikir demikian, serta meminta Inosuke jangan sampai mati dalam situasi apapun. Sambil jaim kepada Tanjiro, Inosuke menjawab jika semua yang Tanjiro jelaskan barusan adalah hal yang ingin Inosuke katakan kepadanya. Shin berpindah ke kediaman Tokito, rumah yang telah Tanjiro selidiki. Di sana ada Oiran Koinatsu yang baru selesai dirias. Dia menyuruh para pelayan untuk meninggalkannya sendirian karena dia akan bersiap-siap menerima tamu malam ini. Beberapa saat kemudian, saat Oiran Koinatsu sendirian di dalam kamar, tiba-tiba Tanjiro datang menemuinya dengan mengenakan pakaian pemburu iblis. Tanjiro merasa berhutang kepada rumah Tokito. Melalui Oiran Koinatsu, dia meminta maaf dan berterima kasih atas bantuan mereka kepadanya selama ini, serta menyerahkan beberapa uang kepada Koinatsu-san. Oiran tersebut bingung kenapa Tanjiro memakai pakaian seperti itu. Tanjiro menjelaskan jika dia mempunyai alasan tersendiri untuk berpakaian seperti wanita, tapi dia juga mengaku kalau sebenarnya adalah laki-laki. Namun Koinatsu-san menjawab jika dia sudah tahu jika Tanjiro adalah laki-laki sejak pertama kali bertemu. Mendengar hal tersebut, Tanjiro terkejut dan terdiam kebingungan guys. Koinatsu-san bercerita jika kalau dia sebenarnya penasaran kenapa Tanjiro sampai berpakaian seperti perempuan dan apa yang dia lakukan di rumah ini. Dalam benaknya, Tanjiro tidak menyangka sama sekali kalau seseorang akan dengan mudahnya menyadari jika dia adalah laki-laki. Akan tetapi, Koinatsu-san juga mengetahui jika Tanjiro memang benar-benar mengkhawatirkan Oiran Suma yang menghilang beberapa waktu lalu. Sambil bersemangat, Tanjiro berkata jika dia akan menyelamatkan mereka yang telah menghilang. Mendengar ucapan tersebut, Koinatsu-san tersenyum dan berterima kasih dengan apa yang Tanjiro ucapkan. Dia menjadi sedikit lega. Selain itu, Oiran Koinatsu-san bercerita jika dia akan segera pergi dari Yoshiwara besok karena ada seseorang yang mau menikahinya. Hal tersebut membuatnya bahagia. Mendengar cerita itu, Tanjiro tersenyum dan merasa ikut senang. Namun meski begitu, Koinatsu-san merasa khawatir terhadap orang-orang yang dia tinggalkan, apalagi dengan banyaknya insiden sampai saat ini yang masih belum terpecahkan. Tanjiro meminta Oiran tersebut untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Dia meminta Koinatsu-san untuk tersenyum.
Sambil tersenyum, Koinatsu-san memberikan salam perpisahan kepada Tanjiro dan berkata jika dia juga tidak ingin Tanjiro mengalami hal buruk tersebut. Mendengar hal itu, Tanjiro menunduk dan tersenyum berterima kasih atas apa yang telah Koinatsu-san perlakukan kepadanya selama ini. Lalu Tanjiro pergi keluar kamar Oiran tersebut dan menuju rumah Ogimoto di mana Inosuke telah menunggunya untuk memburu iblis. Beberapa saat kemudian seseorang datang dan masuk ke dalam kamar dari Oiran Koinatsu lagi. Dia mengira jika itu adalah Tanjiro. Koinatsu-san bertanya apakah Tanjiro telah melupakan sesuatu sehingga membuatnya kembali lagi ke kamarnya. Namun ternyata yang datang kali ini adalah Daki, sang iblis bulan atas peringkat 6. Dia menjawab jika kedatangannya ini karena dia mau memakan Koinatsu sekarang juga agar dia tidak lupa. Sambil tersenyum, Daki menambahkan jika kebetulan malam ini adalah malam terakhir Oiran tersebut. Melihat kedatangan iblis itu, Oiran Koinatsu langsung terkejut dan terdiam membisu. Scene berpindah ke Tanjiro. Saat berjalan di atas genteng, dia melihat jika matahari sudah mulai terbenam. Tanjiro harus bergegas menuju tempat Inosuke berada untuk memburu iblis bersama. Tapi secara tak terduga Tanjiro mencium bau aroma iblis secara samar-samar. Dan lokasinya sangat dekat di mana Tanjiro berada saat ini. Apakah Tanjiro akan kembali ke kamar Oiran Koinatsu untuk menyelamatkannya dan menangkap iblis bulan tersebut? Atau justru akan terjadi hal yang tak terduga lainnya? Sayang sekali, Shin manga Kimetsu no Yaiba chapter 75 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 75 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang mencium bau iblis yang berlokasi sangat dekat dari tempat dia berada. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.